Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat. Untuk materi berikut nanti akan belajar tentang pola bilangan. Pola bilangan. Apa itu yang dinamakan dengan pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga dapat diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Apa saja jenis pola bilangan itu? Ada beberapa pola bilangan. Bilangan yang pertama adalah pola persegi. Lihat noktah-noktah atau lingkaran yang berada di depan yang Pak Guru buat. Itu ada beberapa warna. Warna hanya untuk membedakan urutan. Kalian lihat di sana. Untuk yang pertama, di sini ada satu lingkaran, ada 4 lingkaran, ada 9 lingkaran, ada 16 lingkaran. Perhatikan di sini, 1, kemudian 4 ini 2, kemudian 2, 9, 3, 16. Jumlah lingkarannya semuanya ada 16, sehingga bisa membentuk sebuah persegi. Salah satu definisi dari persegi adalah mempunyai panjang sisi yang sama. Berikutnya, untuk yang kedua, dinamakan dengan pola persegi panjang. Sama, perhatikan lingkaran yang berada di depan. Ada beberapa lingkaran dan warnanya untuk membedakan pola pertama sampai dengan pola berikutnya. Perhatikan untuk pola yang pertama. Pola yang pertama itu terdiri dari berapa lingkaran? Kalian hitung coba. Untuk pola yang pertama ada 2, pola yang kedua ada 6, kemudian ada 12, kemudian ada 20. Berbeda dengan persegi dan persegi panjang polanya. Jadi kalau persegi itu mempunyai 2 panjang sisi yang sama. Pola yang ketiga yang dinamakan dengan pola segitiga. Tampak pada gambar, perhatikan, kalian pasti tahu bagaimana bentuk segitiga tersebut. Untuk yang pertama coba, terdiri dari 1 buah lingkaran. Berikutnya ada 3 lingkaran, berikutnya 6 lingkaran, berikutnya ada 10 lingkaran. Lingkaran-lingkaran ini kalau digabung, dilihat itu membentuk segitiga. Untuk pola yang keempat dinamakan pola segitiga Pascal. Bagaimana cara menggambarkan segitiga Pascal? Perhatikan di sini, 1, 1, 1, 1, 1. Berikutnya, apakah semuanya 1? Tidak. Di tengah-tengah di sini tidak 1, tapi berapa? 2. Dari mana? 1 ditambah 1, 2. Berikutnya, 1 sebelah kiri, 1 sebelah kanan. Antara 1 dan 1 ini berapa? 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 1, 3. Pola berikutnya sama, 1, kanan 1, berikutnya sama, 1 ditambah 3, berapa? 4. 3 ditambah dengan 1, 4. 3 ditambah 3, 6. Pola berikutnya bagaimana? Sama, 1 tepi, kanan pun juga 1, berikutnya nanti 1 ditambah 4, 5, 4 ditambah 6, 10, 6 ditambah 4, 10, 4 ditambah 1, 5. Lihat barisan yang pertama, jumlahnya hanya 1. Baris yang kedua, 1 ditambah 1, 2. Baris yang ketiga, 1 tambah 2 tambah 1, berapa? 4.
Berikutnya 1 ditambah 3 tambah 3 tambah 4 berapa? 8. Berikutnya semuanya dijumlahkan 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 jumlahnya adalah 16. Dari contoh beberapa pola tersebut di sini tampak ada pola segitiga dan pola segitiga Pascal. Kalau dilihat, kenapa dinamakan segitiga? Bentuknya segitiga. Kemudian kalau nanti ditanyakan berapa pola berikutnya setelah ini, kalau kalian gambar nanti akan terlalu memakan tempat, memakan kertas. Tapi dilihat angka-angka di sini. Yang pertama 1, 3, 6, 10. Bagaimana polanya? Tanpa gambar dapat dibentuk dari beberapa angka, dari 1, 3. Ini bedanya berapa? Bedanya adalah 2. 3 ke 6 bedanya berapa? 3. 6 ke 10 bedanya berapa? 4. Jadi polanya teratur, bertambah 2, bertambah 3, bertambah 4. Kalau begitu berikutnya nanti bertambah dengan 5 berapa? 15. Coba nanti kalian susun bentuk segitiga itu bagaimana kalau ada 15, apakah nanti berbentuk segitiga juga? Kemudian pola segitiga Pascal yaitu 1, 2, 4, 8, 16. Berikutnya berapa? Berikutnya ini didapat dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16. Berikutnya berapa? Ya 2 pangkat 5. Pola yang kelima sekarang. Pola yang kelima adalah dinamakan pola bilangan ganjil. Bapak yakin kalian pasti dapat memahami bagaimana bilangan ganjil tersebut. Untuk berikutnya adalah pola bilangan genap. Bapak pun juga yakin bilangan genap itu berapa saja. Langsung aja sekarang pola yang ke-7 dinamakan pola bilangan Fibonacci. Bagaimanakah pola bilangan Fibonacci tersebut? 1, 3, 4, 7, 11, 18. Berikutnya sekarang tidak digambarkan, tapi dilihat pola-pola angka yang terbentuk di situ. Dari 1 ke 3, kemudian 3 menjadi 4, 4 menjadi 7, 7 menjadi 11, 11 menjadi 18. Berikutnya berapa? Didapat dari mana angka-angka tersebut? Pastinya namanya pola bilangan harus teratur. Coba teraturnya bagaimana? 1 ditambah 3 berapa? Hasilnya 4. 3 ditambah 4 hasilnya berapa? 7. 4 ditambah 7 hasilnya berapa? 11. 7 ditambah 11 hasilnya berapa? 18. Berikutnya berapa di sini? Berikutnya mestinya 11 ditambah dengan 18 berapa? 29 dan seterusnya. Jadi kalian nanti bisa menemukan pola bilangan yang sudah didapat itu bagaimana nanti bisa melanjutkan. Berikutnya untuk yang ke-8 dinamakan pola bilangan aritmatika. Contohnya 3, 8, 13, 18, 23, 27. Bisa kalian meneruskan nanti bilangannya berapa saja. Bagaimanakah pola bilangan tersebut dinamakan dengan aritmatika? Tadi dinamakan Fibonacci sudah. Ganjil genap, Bapak yakin kalian paham. Sekarang aritmatika itu yang bagaimana? Perhatikan di sini dari 3 ke 8, 8 ke 13, 13 ke 18, 18 ke 23, 23 ke 28. Polanya bagaimana? Polanya mesti teratur. Teraturnya dari 3 menjadi 8 bertambah 5, bertambah 5, bertambah 5, bertambah 5, bertambah 5. Contoh yang kedua, pola bilangan aritmatika. 9, 14, 19, 24, 29. Pola bilangannya bagaimana? 9 ke 14 bertambah berapa? Bertambah 5. Bertambah 5, bertambah 5, bertambah 5. Ini tidak harus selalu bertambah 5. Kebetulan Bapak buatkan contoh yang bedanya sama, yaitu contoh pertama 5, sekarang bedanya di sini juga 5. Contoh yang ketiga, 20, 14, 8, 2, negatif 4. Untuk contoh 2 itu naik, urutan bilangannya naik.
Kemudian kalau contoh yang ketiga, urutan bilangannya menurun. Kalau nomor 2 bertambah, selalu bertambah. Berapa? 5. Tapi kalau nomor 3 ini tidak bertambah, tapi apa? Berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 6, berkurang 6 lagi, berkurang 6 lagi, berkurang 6. Teratur. Jadi selalu berkurang 6, di sini bertambah 5. Yang ke-9 dinamakan pola bilangan geometri. Pola bilangan geometri itu contohnya bagaimana? Perhatikan, ada 2 contoh langsung di sini Pak Guru tampilkan. Apa bedanya? Pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri. Kalau pada pola bilangan aritmatika itu bertambah atau berkurang cirinya. Kalau pola bilangan aritmatika itu mempunyai beda yang sama dan mempunyai selisih atau mempunyai selisih yang sama. Bagaimana kalau pola bilangan geometri? Kalau pola bilangan geometri tidak bertambah, tidak berkurang, tapi kelipatannya dari 2 menjadi 4. Kelipatannya berapa? Dikalikan 2. 4 ke 8, 4 kalikan 2, 8, 8 kalikan 2, 16, 16 kalikan 2, 32, 32 kalikan dengan 2, berapa nanti? 64 dan seterusnya. Contoh yang kedua, kalau yang pertama adalah dikalikan. Untuk nomor 2 bagaimana urutannya? Menurun, 81 menjadi 27. Bagaimana? Dibagi 3, dibagi 3, bagi 3, bagi 3, bagi 3, dan seterusnya. Berapa kalau begitu di sini? Ya 1 dibagi 3 berapa? 1/3. Jadi bedanya semacam itu. Aritmatika menggunakan pengoperasian penjumlahan mempunyai beda, pengurangan mempunyai selisih. Kalau geometri rasio dikalikan dan dibagi. Sekarang, tadi sudah ada beberapa contoh jenis pola bilangan. Sekarang coba kalian perhatikan, kalian kerjakan. Ini ada beberapa soal. Soal yang pertama, 1, 4, 5, 9. Berikutnya berapa? 3 bilangan berikutnya. Kalian analisis dari 1 menjadi 4, 4 menjadi 5. Kalau 1 menjadi 4 bertambah 3, ini bertambah 1, kemudian bertambah dengan 4. Kalau begitu tidak sama, bedanya tidak sama. Bagaimana? Dari 1 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 9. Bagaimana berikutnya? Coba setelah 9 berapa? Ril. Jawabnya ril. Setelah 9 itu berapa ril? Setelah 9, 10. Ya pintar, setelah 9, 10. Tapi itu bukan pola bilangan yang dimaksud di sini. Setelah 9 berapa? Setelah 9, 14. Coba dari mana 14 ril? Kok bisa? Betul, dari 1 ditambah 4, 5. 4 ditambah 5, 9. 9 tambah 5, 14. Kalau begitu berikutnya berapa? 14 ditambah dengan 9. Hasilnya adalah 23. Jadi 9 tambah 14, 23. Berikutnya berapa? Sama, 14 ditambah 23, 37. Dinamakan apa ini pola bilangannya? Apa dinamakan pola bilangan Fibonacci. Ya, pinter Adit ya. Contoh yang kedua, sekarang perhatikan di sana. Ada 2, 4, 8, 14. Berikutnya berapa? Kalian lihat di sini. Dari 2 menjadi 4 bertambah 2, 4 ke 8 tambah 4, 8 ke 14 bertambah 6. Kalau begitu berikutnya bertambah dengan 8. Setelah 22 bertambah dengan 10. Ayo Hadian, Mas Hadian berapa? 22 tambah 10, 32. Berikutnya bertambah dengan 12. Berapa? 44. Berikutnya contoh yang ketiga, 5, 8, 11. Teruskan, setelah 5, 8, 11 berapa? 5 ke 8 bertambah dengan 3, 8 ke 11 bertambah dengan 3. Berikutnya ya bertambah 3 lagi, berapa? 14. 14 tambah 3 berapa? 17. 17 tambah 3, 20. Mudah. Contoh yang keempat, 25, 36, 49. Berikutnya berapa di sini? Berikutnya setelah 25, 36, 49 adalah
berapa? 64. Pintar. Setelah 64, 81. Pintar. Setelah 81, 100. Pintar. Dari mana? Kenapa ada 64, 81, 100? Dari bentuk kuadrat. 5 kuadrat 25. 36 kuadrat 6 kuadrat 36. 7 kuadrat 49. 8 kuadrat 64. 9 kuadrat 81 dan 10 kuadrat 100. Yang kelima, 1, 3, 2, 9, 4, 2, 7, 8. Dan benar harus kalian analisis berapa di sini. Setelah 1 kok 3, setelah 3 2 menurun, bertambah, menurun, bertambah, menurun jauh. Coba bagaimana untuk urutan setelah angka 8? Setelah angka 8, bagaimana? Oh, Ariel mau jawab lagi. Setelah 8 berapa, Ariel? Setelah 8 berapa? 81. Dari mana? Ya, coba kalian lihat. 1, 2, 4, 8. 3, 9, 2, 7. Polanya loncat. Dari 1 ke 2. 1 kalikan 2, 2. 2 kalikan 2, 4. 4 kalikan 2, 8. Berarti berikutnya nanti 8 kalikan 2. Ada berapa? 16 di sini. Sebelum 16 berapa? 3 ke 9. 3 kalikan 3, 9. 9 kalikan 3, 27. 27 kalikan 3. Berapa? 81. Pinter Ariel. Ya Mbak Najwa, setelah 81 berapa Mbak Najwa? Berapa? 16. Pinter. Dari mana? Ya 8 kalikan dengan 16. Setelah 16 berapa? 243. Iya. Itu adalah latihan 3 bilangan berikutnya. Ada 5 contoh atau 5 latihan. Pintar semuanya, tadi sudah pada jawab ya. Kemudian bagaimana untuk menentukan rumus suku ke n suatu barisan? Jika nanti tadi mudah mungkin ditanyakan 3 suku berikutnya. Sekarang kalau ditanyakan berapa urutan ke 100, urutan ke 112 berapa? Kalau langsung makan tempat nanti. Sekarang kalian perhatikan. Yang pertama dinamakan barisan aritmatika. Bagaimanakah untuk menentukan barisan aritmatika? Menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kalikan B. UN, artinya UN itu apa? Urutan atau suku ke N. Jadi UN adalah suku ke N atau urutan ke N. A itu apa? A adalah suku pertama. N itu apa? N adalah suku atau urutan. Sedangkan B adalah beda atau selisih. Itu rumus untuk mencari suku ke N barisan aritmatika. Yang kedua, barisan geometri. Untuk menentukan barisan geometri menggunakan rumus apa? UN sama dengan A kalikan R dipangkatkan N-1. UN itu apa? Sama seperti barisan aritmatika. UN adalah suku ke N atau urutan ke sekian. A apa? Sama, A adalah suku pertama, paling depan. Kemudian R ini apa? R adalah rasio. N adalah suku atau urutan. Tadi N, sedangkan R itu apa? Rasio. Rasio itu ya suku kedua dibagi dengan suku pertama atau suku kelima berarti dibagi dengan suku keempat dan seterusnya. Sekarang contoh yang pertama. Tentukan suku ke-39 dari barisan bilangan berikut. Nanti kalau meneruskan nanti terlalu lama. Dapat dilihat setelah 2, 7 bertambah 5. Setelah 7 ditambah dengan 5. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 5, 17. Kemudian urutan ke 39 berapa? Ya 17 tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Ya habis nanti. Tapi dengan menggunakan rumus yaitu suku ke N UN sama dengan A.
UN artinya apa? Yang ditanyakan adalah suku ke-39. A adalah bilangan pertama. Berapa? 2. N yang ditanyakan adalah suku ke-39. 39 dikurangi 1. B itu beda. Selisihnya tadi berapa di sini? Selisihnya 5. Ini yang dikerjakan yang berada di dalam kurung dulu. 39 dikurangi 1. Berapa? 38. Jadi urutan ke-39 nanti 2 ditambah 38 kalikan 5. Berapa? 38 dikalikan 5. Sama ini ya. Mbak hapus. Berikutnya adalah 38 kalikan 5. Hasilnya 190. 190 baru ditambah dengan 2. Berapa? 192. Jadi urutan ke-39 adalah 192. Suku ke-11 dari barisan bilangan berikutnya. 1, 2, 4, 6. Kalian tentukan ini deret geometri atau aritmatika. Kalau geometri sudah ada rumusnya sendiri, aritmatika sudah ada rumusnya sendiri. Untuk membedakan ini geometri atau aritmatika, ini mempunyai rasio atau beda. Ternyata 1 ke 2 bedanya 1. Bedanya 2. Oh, berarti bukan aritmatika. Kalau aritmatika itu sama, tetapi geometri karena 1 kalikan dengan 2, 2 kalikan 2, 4 kalikan 2, 8, dan berikutnya. Berapa suku ke-11? Jadi gunakan rumus UN sama dengan A kalikan R pangkat N min 1. UN, A suku pertamanya 1. R itu rasio, rasionya 2. Dari mana? Dari 2 dibagi 1. Berapa? 2. Boleh 4 bagi 2, 2. Boleh 8 bagi 4, 2. Sama semuanya. N urutan ke-11 yang ditanyakan. Nanti 11 dikurangi dengan 1 dulu, 10. Berikutnya jangan 1 kalikan 2, tapi 2 pangkat 10 dulu. 2 pangkat 10 berapa? 512 baru dikalikan 1. Jadi urutan ke-11-nya adalah 512. Itu saja materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Bapak akhirul qouli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.